Senang? Lumayan sedikit. Lumayan. Oke. Tadi kesini naik apa kira? Naik motor Pak, biasanya sendiri. Karena sudah bisa bawa motor, ada SIM juga. Oh, luar Jadi biasa di sekali sini, ya, ya. mandiri. Oke, baiknya sebelum itu saya ingin bertanya, apakah Priscilla pernah melakukan proses konseling kan? Belum pernah Pak. Ini Oh, baru pertama kali ya kan? Oke, baik. Eh, bisa, oke, saya akan jelaskan eh, apa ya? Kita ini melakukan proses konseling kan. Nah, jadi sekilas sebagai konseling, saya sebagai konselor. Jadi apapun yang kita ceritakan pada hari ini itu tidak akan terbongkar atau tidak akan tersebar gitu karena karena ada asas kerahasiaan yang di dalamnya, karena guru BK itu menyimpan begitu asas kerahasiaan kita. Jadi kita santai aja, duduknya senyaman mungkin Iya Pak. sebelum kita melakukan proses ini. Jadi bisa ceritakan Gila, kenapa Gila datang ke sini? Jadi Pak, kan awalnya saya ditawarin sama teman saya karena kata teman saya itu dia bosan gitu tuh Pak dengar kayak keluhan guru tentang saya. Oh, Karena kan saya sering tidur di kelas Pak, terus saya sering lambat masuk gitu, sering lambat masuk kan di sekolah masuk tuh jam 7.15 udah masuk. Nah saya tuh biasanya tuh jam 7.30 baru masuk atau pas udah mau jam 8 baru masuk. Terus tuh teman saya tuh bilang kayak gini, daripada diinin terus sama guru gitu kan, dipanggil-panggil terus ke ruang guru sama wali kelas gitu, mending kan saya juga udah mau cerita ke dia kayak gitu, saya lagi ngalamin apa aja. Terus tuh dia nyaranin buat konseling sama ke ruang BK, karena kan ini baru pertama kali saya datang ke sini kan. Ibu Wali Skila juga pernah berkata bahwa Skila itu sering lambat, bisa dikonselingkan atau gimana. Teman Gila juga sering ceritakan tentang Gila bahwasanya Skila kamu sering tidur di ruang kelas. Nah, jadi kenapa itu kamu tidur di ruang kelas? Apakah lingkunganmu itu bagus? Bagaimana? Maksudku ini, selesai itu kan biasanya kita kan masuk di jam 30 gitu kan, masuk sekolah. Nah, malam itu kamu ngapain aja gitu? Kerjanya, rutinitasnya gimana? Apakah kadang atau mungkin atau kerja gitu? Ya Pak, saya kerja. Oh, Jadi kerja. kadang tuh kerjanya tuh selesai itu jam 1, biasanya jam 2. Baik, Jadi malam. sampai rumah tuh kadang tuh jam 3-an gitu. Oke. Kerja sampai 8 malam. Kau tahu gimana itu efek dari kerja itu sampai 8 malam itu? Efeknya itu kan merugikan dirimu sendiri gitu. Iya Pak. Merugikan dirimu sendiri. Habis itu proses belajar, mengajar, mau di sekolah juga kurang kau dapatkan. Habis itu bagaimana tanggapan orang tuamu ketika tahu gitu di proses pembelajaran di sekolah itu sangat, bagaimana reaksi mereka? Marah sih Pak, tapi kadang untuk beberapa bulan ini mereka nggak tahu kalau saya sering tidur di kelas, jadi belum ada surat panggilan juga buat orang tua. Menurutmu bagaimana reaksi orang tuamu nanti kalau suatu saat kita tidak minta-minta, kalau nanti kau dipanggil, orang tua dipanggil ke sekolah, gimana tuh? Marah sih Pak pasti. Marah
pelajaran kau aman aja kan atau gimana? Aman aja sih Pak, tapi kadang ada guru yang emang nggak suka kalau siswanya tidur di kelas, kadang saya dikasih keluar dari kelas. Oke. Konsekuensi yang kamu dapatkan ketika kau terdapat gitu kedapatan itu terlambat tuh, konsekuensinya apa aja tuh dikasih sama guru atau pelajaran? Kadang dikasih keluar, terus tuh kadang juga ada guru yang suruh cuci muka di situ dari kelas. Ya, tapi habis itu dilaporin sama wali kelas. Memang begitulah sudah konsekuensinya, karena setiap sekolah mempunyai peraturan masing-masing gitu kan. Jadi dimana kira-kira kilat kerja di mana? Saya kerja di kafe Pak. Oh, di kafe. Iya, tempat nongkrong anak muda biasanya. Anak muda. Kan sampai subuh tuh. Iya. Anak muda. Jadi lingkunganmu di situ apa baik-baik saja? Di lingkungan pekerjaanmu? Baik sih Pak, karena saya kan kerja sama orang yang bukan seumuran sama saya, banyak yang lebih di atas saya, jadinya saya betul-betul dirangkul. Tapi dijaga. itu kan di lingkungan kerjamu. Sekarang ini kan kamu ini masih di kelas 7. Kelas 2 Pak. Oh, kelas 2. Kelas 2. Jadi itu tidak menghambat kah sama proses belajar kamu? Menghambat Pak, makanya kadang kalau itu kan kadang sampai rumah tuh jam 3 subuh. Terus tuh belum lagi nanti saya mandi atau bersih-bersih, atau kadang saya scroll TikTok dulu atau Instagram gitu. Jadinya ya menghambat Pak, makanya kadang saya suka tidur di dalam kelas, kadang ada teman-teman yang ngajakin saya main waktu jam istirahat, kadang saya nolak gitu karena capek, karena butuh istirahat gitu. Oh, gitu. Jadi menurut Kila itu akan kau lanjutkan kah kerjamu? Karena selagi kau masih kerja, pasti proses pembelajaranmu pasti akan terganggu. Nah, menurut Kila bagusnya kayak mana? Kau akan tetap lanjut kerja atau memilih untuk kerja atau sekolah, fokus ke sekolah? Karena itu harus tidak bisa kau jalankan semuanya. Mungkin untuk saat ini Pak, karena saya juga membantu orang tua di rumah, karena terbilang ekonomi keluarga saya juga bukan dari kalangan orang yang mampu betul, jadi saya rasa saya bakalan tetap mengambil pilihan ini buat kerja sambil sekolah. Sekolah. Mungkin kebutuhan ekonomi juga ya. Ya. Oke, sebenarnya itu bagus juga, tapi kita harus menyesuaikan gitu dengan tata kerja dan bagaimana dan dimana juga tempat kita belajar. Oke. Setelah itu, apakah ada pendapat dari wali kelasmu terhadap kamu yang sering tidur di kelas? Dan sih Pak, kadang saya sering dimarahin ya Pak. Katanya jangan sering tidur di kelas, itu guru-guru banyak yang ini, banyak yang komplain, banyak yang ini, yang laporin sama saya gitu. Kau tidurnya itu di semua mata pelajaran atau hanya beberapa? Cuma di mata pelajaran pas pagi aja Pak, dari jam 7 misalnya, dari jam 7 sampai jam 10 gitu. Jam istirahat pertama, baru saya bangun Pak. Mata pelajaran apa itu? Tapi kadang itu matematika tuh Pak, saya tuh rada-rada mumet karena masih pagi kan, kayak ngapain ngitung pagi-pagi gitu. Jadi saya tinggalin tidur. Kadang saya tidur di kelas, kadang saya tidur di perpustakaan. Saya juga pernah merasakan mempelajari itu, belajar atau pelajaran matematika di pagi hari itu sangat mendadak gitu kan. Tapi itu sebenarnya bukan untuk apa ya, itu untuk kebaikan juga, karena pelajaran matematika itu sangat bagus untuk berhitung.
juga untuk membantu kamu. Oke. Jadi eh, hmm, Tapi kalau saya nggak suka matematika Pak. selain matematika apa lagi? Tapi saya suka menulis sih Pak, kadang bahasa Indonesia tuh saya nggak mau skip gitu. Oh, bahasa Indonesia masuk aja kalau Masuk Pak, saya masuk terus kecuali matematika. matematika. Oke. Kadang saya sengaja bolos juga Pak, karena matematika saya nggak suka ngitung. Hmm, Makanya sering dipanggil sama wali kelas karena sering bolos. Nah, kita pelajaran matematika. kendalamu sama mata pelajaran matematika itu apa aja? Karena saya nggak suka ngitung Pak, mungkin saya bodoh untuk menghitung, jadinya saya nggak suka. Kayak bingung aja gitu ngeliat angka-angka banyak. Dibandingkan mata pelajaran bahasa Indonesia, eh, kenapa kamu memilih bahasa Indonesia yang lebih menyenangkan dirimu? Nggak tahu Pak, karena saya kan juga lumayan suka membaca Pak, jadi ya nggak ada alasan buat saya milih yang lainnya gitu. Betul juga. Oke, mantap. Eh, jadi Rizkyla tuh sukanya mata pelajaran bahasa Indonesia ya, karena itu umum kan, itu juga pelajari. Oke, jadi dapat saya tangkap dari pembahasan Rizkyla ini karena kamu nih sering tidurnya tuh larut malam, bukan malam lagi, sampai tembus pagi rupanya, Iya Pak. sampai langsung sekolah. Jadi harapan saya kamu harus kurangi gitu. Nah, kau harus luangkan waktumu juga untuk belajar, karena ini demi masa depan kamu. Eh, Konsisten lah dalam ambil waktu gitu. Nah, harus tahu mana yang diperlukan. Selebihnya kayak kau menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia, kau harus tekuni kan. Kau maupun kau ngantuk maupun kau terlambat, pasti kau masuk. Itu nah, dari niat juga sih begitu. Oke, lagi. Oke, terakhir kira terakhir ya. Eh, apa lagi? Selain terlambat dan tidur di kelas, apa lagi tuh bilang? Kadang saya juga ini Pak, karena menurut saya sudah dapat kerjaan yang bagus kan Pak, jadi kadang tuh saya mikir udah nggak usah ke sekolah gitu. Kadang mikirnya kayak gitu Pak, makanya kadang saya sengaja lambat-lambat gitu. Lambat. Kayak karena mikir pas di tengah jalan tuh udah nggak usah sekolah gitu. Betul. Tapi habis itu mikir lagi, ya udah nanggung, udah mau dekat sekolah, jadi saya udah langsung Betul, lanjut udah ke mau sekolah. lulus juga kan, ini kan sudah mau masuk ke apa, harus pikir depannya tuh gimana. Ini kan sudah mau lulus nih, baru kau mau kayak gitu, sering terlambat juga.